Kelompok 4 Bisnis Digital terdiri dari Andi Reskia Aprilia, Aditya Dwi Payana, Arif, Giovanni Putri, Jessica Trivena Immanuela, Refti Nurjana. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Facebook Ads atau iklan Facebook. Baik, kami dari kelompok 4 itu terdiri dari 6 orang. Ada Andi Reskia Aprilia, ada saya sendiri, ada Trivena, ada Arif, ada Giovanni Putri, Jessica Trivena Immanuela, dan Refti Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Facebook Ads. Facebook Ads adalah media beriklan yang ditujukan kepada pengguna Facebook sebagai audiensnya. Iklan Facebook atau Facebook Ads adalah fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu fanpage yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna Facebook dengan jangkauan yang berbeda dan dapat diatur oleh pemasang iklan tersebut. Facebook sendiri merupakan situs jejaring sosial dengan platform yang memungkinkan para penggunanya untuk menciptakan halaman pribadi, menambah teman, serta mengirim pesan. Penempatan iklan biasanya berada pada beranda atau sidebar. Terdapat beberapa macam iklan yang disediakan oleh Facebook Ads. Jika dilihat dari bentuk, terdapat iklan video dan iklan gambar. Facebook Ads juga memiliki beberapa kategori iklan yang dilihat dari tujuannya, misalnya impression, traffic, lead, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sejarah Facebook Ads. Siapapun pasti tahu penemu dari Facebook Ads ini ialah mahasiswa dari Universitas Harvard pada tahun 2006. Nama penemunya ialah Mark Zuckerberg bersama dengan teman sekamarnya. Teman-temannya ini juga adalah mahasiswa dari Universitas Harvard. Awalnya Facebook hanya digunakan oleh mahasiswa di Harvard saja, hingga kemudian Facebook mulai diperluas ke perguruan tinggi lainnya seperti Boston dan Universitas Stanford. Lalu Facebook ini secara perlahan pun mulai diakses oleh mahasiswa-mahasiswa di universitas lainnya. Facebook pun juga dibuka kepada siswa sekolah menengah atas, hingga pada akhirnya Facebook pun juga dibuka untuk anak-anak minimal 13 tahun. Nama Facebook sendiri diberikan karena berasal dari pemikiran sebuah nama buku yang diberikan kepada mahasiswa di Harvard. Buku itu diberikan oleh beberapa pihak administrasi universitas di Amerika Serikat dengan tujuan membantu mahasiswa. Ya, membantu mahasiswa untuk bisa mengenal nama teman-temannya satu sama lain. Nah, seiring berkembangnya teknologi, maka pada tahun 2013, Facebook pun mulai mengambil ancang-ancang memaksimalkan perolehan pendapatan dari keberadaan smartphone yang memasifkan penggunaan aplikasi mobile. Lalu pada tahun 2013 juga, Facebook mulai bertindak serius mengenai periklanan di smartphone. Salah satunya adalah dengan menggunakan Facebook Audience Network atau yang kerap juga disebut dengan singkatan FAN. Disusul kemudian dengan Facebook Ads atau bisa juga disebut dengan FB Ads. Nah, sistem periklanan Facebook sendiri telah berjalan sejak 2014 silam. Sayangnya, sistem periklanan ini hanya terbatas pada kalangan pengiklan saja. Facebook saat itu belum membuka diri dengan mengembang aplikasi maupun publish website. Namun, saat ini Facebook Ads sudah bisa diakses oleh siapapun. Ya, sekarang Facebook Ads ini sudah mulai digemari oleh para pelaku bisnis online, baik seorang yang berbasis toko online atau yang berbasis web informasi. Mereka semua mencari
trafik atau pengunjung dari Facebook yang sebelumnya sudah ditargetkan kepada mereka. Menariknya, dari Facebook Ads adalah pengunjungnya bisa disetting. Ya, misalnya Anda ingin menjual sepatu di Facebook Ads, maka dari pihak Facebook Ads akan memfilter pada orang-orang yang menyukai sepatu saja. Pihak Facebook Ads akan menampilkan iklan yang Anda pasang sesuai dengan audiens. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi determan saya, yaitu konsep komunikasi dalam teknologi iklan Facebook. Iklan dalam hal ini adalah iklan jejaring sosial Facebook merupakan salah satu bentuk dari kegiatan komunikasi. Komunikasi sendiri memiliki 5 konsep dasar, yaitu pengirim pesan yang dalam hal ini adalah pengiklan, kemudian penerima pesan dalam hal ini adalah khalayak, kemudian pesan yang dalam hal ini adalah isi dari iklan yang ingin disampaikan. Kemudian media tujuan yang dalam hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Seperti misalnya ingin meningkatkan penjualan, iklan lebih dikenal, dan lain sebagainya. Dari konsep-konsep komunikasi yang sudah dijelaskan, dapat dilihat bahwa konsep komunikasi yang dapat menjelaskan iklan Facebook sebagai alat komunikasi, iklan Facebook sebagai media, sangat mudah terlihat di mana iklan sendiri merupakan kegiatan dari media dalam kegiatan komunikasi. Sebagai media, iklan Facebook memiliki fungsi dan manfaat untuk menyalurkan pesan dan pengiklan ke para khalayak atau target pasar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengiklan itu sendiri. Kelebihan Facebook Ads. Setelah mengetahui pengertian Facebook Ads, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Anda harus beriklan di Facebook Ads. Kelebihan yang pertama yaitu pengguna yang aktif. Pengguna Facebook tidak hanya banyak, tetapi juga aktif. Facebook termasuk 5 besar media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Bahkan faktanya, orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 17 jam per bulan di media sosial ini yang dibuat oleh Mark Zuckerberg. Kelebihan yang kedua yaitu demografi beragam. Selain memiliki pengguna berlimpah yang aktif, demografi pengguna Facebook juga beragam. Berdasarkan laporan Hootsuite 2021, 56% pengguna Facebook adalah laki-laki dan 44% sisanya adalah perempuan. Kelebihan yang ketiga yaitu target spesifik. Dari sekian banyaknya pengguna aktif dengan demografi yang beragam, Anda bisa menentukan target iklan Anda sespesifik mungkin. Anda bisa mempersempit target iklan berdasarkan lokasi, usia, hingga minat dan hobi. Kelebihan yang keempat yaitu jangkauan organik Facebook tidak cukup. Mungkin Anda sudah memiliki fanpage bisnis di Facebook dengan jumlah followers ribuan atau bahkan puluhan ribuan. Sayangnya, kini Facebook menerapkan sistem timeline non-linear yang seringkali menyebabkan follower Anda terlambat atau bahkan tidak melihat promo dan penawaran yang Anda posting di fanpage. Solusinya, Anda bisa memanfaatkan Facebook Ads. Facebook Ads tidak hanya memungkinkan untuk menjangkau followers Anda, tetapi juga mendapatkan followers baru. Kelebihan yang kelima yaitu remarketing. Sama dengan Google Ads, Facebook Ads juga menawarkan fitur remarketing. Dengan adanya fitur ini, target audiens Anda tidak hanya memiliki iklan di Facebook, tetapi juga di website dan aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook. Dengan begitu, Anda bisa mempertahankan buying intent target audiens Anda melalui iklan yang tersebar di Facebook, website, dan aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook. Kelebihan yang keenam yaitu efektif untuk berbagai tujuan marketing. Facebook Ads menyediakan berbagai pilihan tujuan marketing, dari mendapatkan traffic, mengumpulkan leads, download aplikasi, hingga melakukan pembelian. Anda dapat memilih dengan salah satu dari pilihan tujuan marketing yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Kelebihan yang ketujuh yaitu biaya Facebook Ads yang murah. Dibandingkan dengan channel iklan lainnya, Facebook Ads juga dibilang memiliki biaya iklan yang murah. Dengan harga rupiah 10.000, Anda sudah bisa menyediakan iklan di Facebook Ads. Tidak hanya itu, Facebook Ads juga memiliki fitur pengoptimalan anggaran iklan yang memaksimalkan jangkauan iklan, tapi dengan biaya yang terjangkau. Jika Anda sudah mahir memilih audiens iklan yang Anda pilih, Facebook akan memberikan harga iklan yang sangat murah.
Bismillah, baiklah di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dari teman saya mengenai keuntungan menggunakan Facebook Ads. Selain keuntungan utama yang sudah disinggung oleh teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa keuntungan lainnya. Yang pertama adalah meningkatkan branding. Sejalan dengan waktu dan semakin banyaknya fitur di Facebook, saat ini Facebook bisa digunakan untuk mempromosikan brand, produk atau jasa yang kita miliki. Menggunakan Facebook Ads membuat produk atau bisnis yang kita kelola semakin dikenal oleh banyak orang. Bahkan jika kita menerapkan strategi yang tepat, mereka bisa sekalian menjadi pelanggan tetap kita. Itu sebabnya memasang iklan berbayar atau Facebook Ads tidak ada salahnya. Karena semakin kuat branding yang kita bangun, maka semakin banyak juga keuntungan yang akan kita dapat. Di sisi lain, ini merupakan kesempatan terbaik untuk mengembangkan usaha kita agar terbuka lebih lebar. Keuntungan yang kedua adalah iklan menjadi lebih tertarget, yang artinya kita bisa melakukan pengaturan sendiri terkait konsumen yang hendak kita jangkau berdasarkan data, mulai dari data usia, jenis kelamin, pekerjaan, minat, hingga hobi. Dengan mengatur target pasar secara jelas, potensi untuk mendapatkan konsumen yang tepat pun akan semakin besar. Keuntungan yang ketiga adalah bisa diatur sesuai budget yang tersedia. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Facebook Ads merupakan iklan berbayar yang mana penggunanya harus terlebih dahulu mengetahui mengenai proses pembayaran dan lain sebagainya. Meskipun dianggap lebih efektif untuk beriklan, kita tetap harus memastikan dan menganalisis terlebih dahulu sebesar apa dana yang akan dibutuhkan dan sebesar apa dana yang kita punya. Nah, syukurnya di sini memasang iklan di Facebook Ads cukup terjangkau. Dengan dana terbatas, asalkan kita bisa melakukan pengaturan yang tepat, maka target yang diincar pun bisa tetap tercapai. Agar target iklan bisa tepat sasaran, alangkah baiknya jika kita mempelajari juga cara membuat konten yang menarik atau caption yang memancing konsumen untuk mencari tahu lebih jauh mengenai produk yang kita miliki. Kita juga bisa belajar search engine marketing atau internet marketing strategi, atau bahkan kita bisa bekerja sama dengan top brand agency. Itu saja pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis Facebook Ads. Ada berbagai jenis Facebook Ads yang bisa digunakan. Dengan mengetahuinya, kita bisa menilai model manakah yang paling tepat untuk mendongkrak bisnis kita. Yang pertama ada feed image. Feed image adalah jenis Facebook Ads yang hanya memuat satu gambar atau foto dan informasi promo secukupnya. Meski terlihat sederhana, jenis ads ini cukup efektif. Alasannya, bentuknya yang seperti konten bisa membuat target audiens lebih tertarik menyimak promosi kita. Yang kedua ada story. Jenis ads ini bentuknya mirip dengan story Instagram. Hanya saja, audiens bisa mengklik iklan story dan Anda bisa mengarahkan mereka ke halaman website yang Anda gunakan. Yang selanjutnya ada feed atau story video. Beda dari jenis ads sebelumnya, feed atau story video memanfaatkan format video. Jadi iklan Facebook Anda terasa lebih interaktif dan menarik. Dan selanjutnya ada carousel. Jenis Facebook Ads ini memungkinkan Anda memasang beberapa gambar dalam satu iklan. Jadi, jika Anda punya beberapa varian produk atau berbagai jenis informasi promosi, carousel adalah pilihan yang paling tepat. Yang selanjutnya ada instant experience. Selain story, instant experience juga memaksimalkan pengalaman promosi di mobile. Sebab jenis ads Facebook ini bisa tampil secara full screen sehingga kelihatan lebih menarik dan mencolok. Yang selanjutnya ada right column. Right column adalah iklan yang posisinya di sisi kanan halaman Facebook. Jika tadi story dan instant experience hanya bisa muncul di mobile, right column justru kebalikannya. Jenis ads ini hanya muncul di desktop saja. Dan selanjutnya sponsor message. Sponsor message adalah jenis Facebook Ads di mana Anda bisa mengirim promosi secara personal ke audiens tertentu. Bisa audiens baru ataupun mereka yang pernah mengunjungi iklan Anda. Dan selanjutnya ada collection. Di sini Anda bisa memasang satu gambar utama dengan 3 gambar pendukung di bawahnya. Dan jika calon konsumen ingin tahu lebih
Mereka tinggal menekan tombol more dan katalog produk pun muncul. Sekian. Sekian dan terima kasih.